Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua. Ada kabar gembira nih. Belum lama ini Kobo merilis informasi bahwa ada penambahan fitur baru yang namanya Dynamic Data Attachment atau lebih dikenal dengan Case Management. Ini dirilis tanggal 19 Agustus. Apa itu Dynamic Data Attachment atau Case Management? Kita ikuti ya penjelasan saya di sini. Jadi fitur terbaru Kobo Toolbox ini sebetulnya fitur yang memungkinkan kita membuat form online untuk khusus riset longitudinal. Nah, apa itu riset longitudinal? Itu pada banyak kalangan sudah sangat dikenal nih, riset longitudinal apa? Itu apa? Nah, riset longitudinal itu adalah penelitian yang desainnya punya karakteristik yang unik. Pertama, respondennya itu sama dan diamati berulang kali. Serta biaya penelitiannya biasanya tinggi karena apa? Karena waktu penelitiannya bisa sangat panjang ya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Kemudian riset ini banyak dipakai di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan terutama ya. Sering sekali menggunakan riset-riset ini. Nah, di Question Pro ini ada sebuah perusahaan, dia bilang bahwa penggunaan kajian longitudinal itu bisa untuk market trend, jadi tren pasar ya, bisa untuk brand awareness, bisa untuk product launches, bisa untuk customer satisfaction, bisa untuk employee engagement, bisa untuk cohort studies. Tadi kita di sini disebutkan case management, terus ada longitudinal. Apa itu? Apa hubungannya itu? Jadi sebetulnya case management adalah solusi dalam pengumpulan data yang fungsional. Jadi memungkinkan pelacakan terhadap perkembangan suatu subjek sepanjang kurun waktu tertentu. Subjek yang diamati itu diamati, dikolek datanya secara terkelola dengan baik gitu ya. Jadi di sini disebutkan case management is widely used in healthcare and clinical research to keep track of patient. Jadi case management ini banyak dipakai secara luas dipakai di bidang kesehatan dan riset-riset klinis untuk tetap menjaga, melacak kondisi pasien. Tetapi juga dapat dipakai untuk beragam industri lainnya seperti pendidikan, pertanian, kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan the main benefit of using case management is manfaat utama dari penggunaan case management ini adalah menghemat waktu dan meningkatkan kualitas data pada penelitian longitudinal. Jadi save times and improve data quality. Kenapa bisa save time dan improve data quality? Karena dengan case management ini akan mengeliminate the need to re-enter baseline data. Jadi akan mengeliminasi kebutuhan menginput data ulang, data basis data tidak perlu lagi diinput dalam kajiannya. That require recurring assessment of subject. Ya. Jadi kegiatan ini hilang karena sudah sebelumnya dilakukan. Jadi hanya tinggal mengambil data yang sudah ada. Ini akan membuat waktu dihemat dan data lebih berkualitas karena tidak ada error lagi di situ. Kalau masih manual akan terjadi kesalahan input. Sangat mungkin ya. Ini bisa silakan dilihat source-nya di sini. Nah, gambaran kasarnya ada seperti ini. Jadi ada case management seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3 ini sebetulnya arsip dari pasien katakanlah ya. Pasien 1 itu siapa namanya, lahirnya kapan, gendernya apa, penyakit bawaannya apa. Kemudian di form berikutnya adalah hanya follow up atau mencatat data-data tertentu, misalkan tensi darahnya, berat badannya, suhu tubuhnya. Di sini di follow up 1, follow up 2. Demikian pasien yang lain. Yang tetap adalah di baseline-nya. Ya,
Ini bisa dipakai untuk beragam kebutuhan ya, untuk sekolah, untuk murid, untuk pasien, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara buat formnya di Kobo nih untuk case management ini atau longitudinal research ini gimana caranya? Yang pertama, kita harus membuat form yang namanya form baseline atau form profil dasar responden. Biasanya ya sifatnya lebih statis ya, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian mungkin alamat, nomor telepon, gitu. Kemudian ini sifatnya statis karena tidak ada banyak perubahan di sini, bahkan mungkin tidak berubah ya. Kemudian kalau di data science atau orang-orang data sering menyebutnya form ini menghasilkan tabel yang namanya dimension table, tabel dimensi ya. Yang kedua yang harus dibuat oleh Kobo adalah form pengamatan yang sifatnya lebih dinamis karena dia dilakukan berulang-ulang untuk satu subjek atau objek yang sama. Misalkan pasien A diamati berulang kali, mungkin satu, mungkin dua, mungkin lebih dari satu yang jelas. Itu disebut dengan fact table. Kalau data science menyebutnya fact table atau data transaksi, bisa disebut gitu. Karena dia banyak sekali terjadi atau penambahan data atau karena adanya pengamatan itu ya. Nah, kalau di Kobo itu di manualnya disebut form pertama itu disebut parent project. Parent project, yang form kedua adalah child project, disingkat P, disingkat C. Form kedua ini menarik atau mengimpor data dari database di form pertama. Database baseline data itu diambil untuk keperluan form kedua, sehingga form kedua tidak lagi perlu menginput basis-basis data seperti nama, jenis kelamin, itu sudah tidak perlu lagi. Sejalan dengan updating di form pertama, form kedua juga ikut mendapatkan update. Kalau Kobo menyebutnya ini dynamic data attachment. Jadi data yang dilampirkan, data yang dinamis di form pertama itu kan mungkin bertambah ya jumlah pasien atau jumlah respondennya. Ini akan otomatis dimasukkan ke dalam form kedua. Ini sama aja. Nah, kalau digambarkan seperti ini mudahnya. Ini adalah form pertama, ini adalah form kedua. Di sini form kedua. Form kedua, di mana form kedua ini membutuhkan data dari form pertama, data baseline-nya. Di sini baseline-nya adalah nomor panggil atau ID-nya adalah 1. Kemudian ID 1 itu merujuk kepada nama siapa, tanggal lahir berapa, dan gendernya apa. Nah, di form kedua, setelah ini ditarik, tinggal memasukkan data-data yang berupa pengamatan. Nah, di sini pengamatannya adalah sistolik dan diastolik pressure ya, blood pressure. Setiap 2 bulan sekali mungkin diamati, 3 bulan sekali diamati. Jadi dua form ini yang harus kita siapkan. Bagaimana membuatnya? Ini ada petunjuknya di support Kobo Toolbox Dynamic Data Attachment. Kalau kita mau lihat bisa di sini. Ini dijelaskan dengan cukup detail ya, bahkan diberi contoh cara membuatnya. Ada kasusnya seperti ini. Kemudian diberi penjelasan apa maksud sintaks yang diperlukan di sini. Di sini ada sintaks atau column calculation. Jadi dibuat menggunakan XLS form gitu ya. Ini apa maksud sintaksnya? Di sini saya kasih penjelasan sedikit. Dynamic data attachment. Dynamic linking project allows for the same powerful capability as full data function, but without the need to maintain separate CSV. Dulu Kobo masih menggunakan full data function, dimana kita harus menyiapkan ini satu file Excel atau dalam format CSV yang diupload ke Kobo. Sekarang sudah tidak perlu lagi karena sudah menggunakan dynamic data attachment. Nah, jadi sini disebutkan user can continue collecting data in parent project and simultaneously use that data in other linked
child project. Jadi bersamaan ketika di parent project masih berlangsung kegiatan pencatatan pasien baru misalkan, ini child project pendataan pengamatan dari pasien-pasien yang ada sebelumnya itu sudah bisa dijalankan gitu, dan dia akan mendapatkan update dari uh, parent projectnya itu. Therefore, enable creation and management of longitudinal survey project. Longitudinal data is collected through a series of repeated observation, a series of repeated observation of the same subject. Nah, jadi ini pasien yang sama kan, diulang observasi atau pengamatannya over the short or long period. Jadi, tergantung risetnya apakah jangka panjang, jangka pendek ya. Yang paling ramai kan di masa pandemi ini, dulu ketika vaksin akan diuji coba, nah itu sebetulnya melakukan riset ini longitudinal. Jadi ketika seorang pasien atau seorang relawan disuntikan vaksin, dia akan dicatat dulu baseline datanya, namanya siapa, usianya berapa, gendernya apa, dia punya penyakit apa. Kemudian diamati setelah divaksin berapa minggu kemudian secara berkala ya, bagaimana responnya. Nah, ini menggunakan kerangka riset atau pendekatan riset longitudinal. Sangat cocok nih Kobo. Dan bagusnya lagi apa, ini gratis. Sementara kalau menggunakan aplikasi lain itu sangat mahal harganya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi apa di sini itu sangat mahal per bulan biayanya bisa. Nah, Teamscope ini adalah aplikasi untuk membuat case management. Dia bisa iOS, bagusnya bisa iOS dan bisa Android ya. Dia tarifnya 1 bulan itu sewanya sekitar 100 pound kalau nggak salah, atau 100 euro. Mahal banget ya pricingnya. Nah, ini 169 euro per month built annually, coba bayangin. Kalau build monthly 190 euro untuk membuat sebuah aplikasi case management sangat mahal. Sementara kita bisa pakai Kobo dengan gratis gitu ya, luar biasa Kobo ini. Kemudian tadi kita sudah bicara di sini ya, jadi kita harus membuat dalam 2 form parent dan form child. Form parent bisa kita bikin menggunakan XLS form atau menggunakan yang lebih mudah sudah disiapkan oleh Kobo, Kobo Web Builder ya, Kobo Form Builder, cukup itu. Hanya tinggal kita mengatur settingannya supaya bisa di-share ke child project gitu. Jadi kita teruskan penjelasannya. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam melihat kemampuannya, bisa lihat di support ini ya. Nah, ini akan seperti ini. Jadi ada sintaks yang diperlukan sehingga data dari parent itu bisa ditarik ke child form ini. Sini ada instruksi untuk bagaimana cara memanggil data dari form 1 ke form 2 gitu. Oke, nah hasilnya akan seperti apa? Nanti akan seperti ini. Form pertama atau baseline data pasien akan seperti ini. Di sini ada case ID atau nomor pasiennya, nama pasiennya, tanggal lahirnya, gendernya apa. Kemudian di form kedua ini ada tanggal pencatatan perkembangan pasien, form pasien. Ketika kita mengisi nomor panggil 1, ID 1, maka akan muncul data baseline datanya. Jadi tidak perlu lagi mengetik ini. Ini akan dipanggil dari form 1 tadi ya, dari parent project itu. Tinggal kita mengisikan data terbaru, yaitu tekanan darahnya, diisi storage-nya bagaimana. Nah, hasil pengumpulan datanya nanti akan seperti ini, bahwa kita akan mendapatkan data di baseline seperti ini. Kita sudah tarik ke Excel. Dan data pengamatan seperti ini. Jadi nama di baseline akan masuk kembali ke sini. Ini bisa kita langsung olah ya. Nah, gimana kita membuatnya? Langsung aja kita ke Kobo Toolbox.
Kobo Toolbox kita akan membuat form pertama. Kita bisa buat dengan Kobo web form ini ya. Kita kasih nama apa namanya, baseline data pasien, baseline data pasien ya. Kita create project. Nah, di project kita buat di sini. Pertama data yang saya masukkan adalah nomor pasien, case ID. ID kita masukkan dalam bentuk angka ya, integer, angka bulat. Nah, perlu ditambahkan di sini di roda gerigi ini kita kasih tambahan data kolom name. Pada data kolom name P sebagai penciri atau parent form ya, case ID. Kemudian kita lanjutkan ke data berikutnya adalah nama kita masukkan ke teks. Di teks ini ada settingannya, kita tambahkan parent p underscore nama, data kolom name ya. Kemudian kita masuk ke data berikutnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir juga pilihannya adalah date, tanggal lahir. Di sini kita kasih penciri p underscore tanggal lahir. Ini sudah tadi. Oke. Nah, tanggal lahir satu lagi data yang perlu kita buat adalah jenis kelaminnya, gendernya. Kita add question, select salah satu, select one. Di sini ada pilihan laki-laki dan perempuan. Kita tambahkan di sini pencirinya p underscore gender. Nah, setelah ini kita save ya, kita close, atau kita boleh preview dulu deh, preview. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Jadi sambil menunggu, nah ini seperti ini case ID-nya. Kita kasih nama satu, kemudian siapa di sini namanya Randy misalkan. Kemudian tanggal lahirnya kita bisa di sini gitu ya, misalkan laki-laki satu kali. Oke, sudah valid. Kita X. Nah, kita lakukan deploy dulu supaya aktif. Deploy, aktifkan. Setelah ini aktif, kita pilih di settings. Nah, pada setting ada menu yang namanya connect project. Kita klik connect project, kemudian di sini ada tulisan share data with other project forms. Jadi bagikan data ini ke project forms yang lain. Jadi caranya adalah dengan klik di data sharing, disable menjadi enable, acknowledge and continue. This will attach the full dataset from baseline data patient as a background XML file to this form. While not easily visible, it is technically possible for anyone entering data to your form to retrieve and view this dataset. Do not use this feature if baseline dataset includes sensitive data. Yang dipakai karena kalau sensitive. Oke, kita acknowledge aja. Nanti akan muncul di sini kotak select specific question to share. Jadi silakan pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dibagikan. Maksudnya value-nya ya, angka atau nilai-nilai atau isiannya yang akan dibagikan. Di sini kita akan bagikan case ID, nama, tanggal lahir, dan gendernya. Nah, bagikan. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke form dan kita redeploy, mungkin perlu ya. Kalau dia masih satu berarti tidak ada perubahan, versinya masih satu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita membuat form kedua. Form kedua adalah pengamatan pasien. Ada pengamatan pasien yang membutuhkan dua data inputan, yaitu tekanan darah tekanan darah sistolik dan diastoliknya, dan sebuah sintaks untuk memanggil database ini ke form kedua.
Cara membuatnya kita ke Excel aja ya, ke Excel. Kemudian kita buat Excel. Bentar. Excel kita bikin di Excel itu seperti ini. Yang penting itu di sini ada headernya, itu adalah type, name, label, required, kemudian read only. Kenapa read only perlu ada? Karena data yang dipanggil dari baseline data itu tidak boleh dirubah. Kita sudah fix di situ. Kemudian di sini ada calculation. Nah, ini penting, formula di sini calculation. Yes. Nah, yang pertama harus diketik adalah di kolom tipe adalah XML. XML eksternal. Eksternal, kita kasih nama XML eksternal ini dengan nama survei. Kita kasih nama di sini apa ya, bebas. Kalau defaultnya Kobo disebutnya file name gitu ya. Kemudian ini di depannya tulis false. Kemudian untuk date adalah tipe datanya adalah tanggal, sementara pertanyaannya nanti adalah tentang tanggal pendataan. Underscore pendata. Di kolom name ini tidak boleh ada spasi ya, jadi spasi harus diganti dengan underscore. Tapi kalau di label boleh tanggal pendataan, karena label adalah apa yang ditampilkan di kuesioner. Tanggal pendataan wajib kita isi jadi true. Kemudian setelah tanggal apalagi, angka atau nomor panggil. Nomor adalah bilangan bulat, kita pakai tipe datanya integer, namanya adalah C adalah child project, kemudian yang di variabelnya adalah case ID, case underscore ID, case cukup ya. Ini wajib diisi true. Kolom required ditulis true, yang wajib diisi. Setelah case ID kita memasukkan nama itu berupa tipe datanya teks. Kita kasih C underscore nama. Oke. Di sini kita tulis nama pasien. Ini dibutuhkan, ya betul dibutuhkan, dan dia harus read only, tidak boleh dirubah namanya. Kemudian sebelum kita ke kalkulasi, kita isi dulu data-data lainnya seperti tanggal lahir ya, di sini tanggal lahir, C tanggal lahir, itu harus diisi, tidak boleh, maksudnya harus ditampilkan, tapi tidak boleh diubah. Demikian pula ini untuk gender. Gender adalah tipenya select one, salah satu dipilih. Di sini kita tulis seksnya apa, C gender. Kemudian di sini gender, sini true. Okay. Kemudian setelah ini beres, terakhir adalah data baru yang harus kita input. Data barunya akan systolic dan diastole ya. Kita kasih integer tipe datanya, kita tulis systolic aja gitu. Wajib diisi. Kemudian integernya diastolic. Nah, di sini karena ada select one, maka ini harus kita ganti dengan survei. Ada worksheet namanya survei yang dikenal oleh Kobo. Kemudian ada worksheet yang disebut choices, pilihan berganda. Kemudian ada yang namanya setting, ada 3 folder. Nah, di folder choices adalah hubungannya ke sini, hubungannya ke tipe data select one ini.
Jadi di choices kita harus bikin namanya headernya adalah list name, list underscore name, dan label. Nah, pada list name ini kita harus panggil variabel yang ada di survei tadi. Di sini ada sex ya, sex itu ada beberapa pilihan. Sex, di sini sex. Di sini ada laki-laki. Kemudian ini ya. Di sini ada perempuan. Itu ya, perempuan. Ini besar apa kecil ya? Saya harus cek dulu. Takut salah di sini. Tidak apa-apa sebentar. Ini kita cek dulu sebentar. Di deploy tadi ini tidak bisa data, kita cek. Oh, ini huruf besar ya, laki kecil perempuan kecil. Dan betul, laki perempuan. Oke. Kemudian di setting kita harus isi di sini form ID, kemudian form title. Cukup ini ya, form title, form ID-nya pengamatan, ini pengamatan. Udah ini aja. Jadi ini yang harus ditambahkan, bagaimana menarik data dari baseline data. Caranya harus kita bikin perintah. Perintahnya adalah seperti ini, instance, kemudian kurung buka, kemudian ada lokasi di mana file itu berada. Lokasinya ada di XML dulu, ke XML-nya dulu, ke XML. XML-nya adalah survei. Isinya survei. Instance, di sini apostrof survei, apostrof, kemudian garing, garis miring, dari garing, kemudian kita ke direktorinya ada di root, kemudian ke data. Nah, di data ini adalah merujuk variabelnya apa. Di sini variabelnya adalah p, di parent di parent tadi p case id. Nah, p case id ini harus sama dengan apa yang diinput ke sini, current kurung buka kurung tutup. Current ini sebenarnya data case ID di sini. Kalau di sini satu, di sini juga satu. Ketika diisi satu, maka tolong samakan garis miring titik garis miring ke form yang ada di sini, di form child. Titik C samakan dengan C case ID. Case ID dimana kalau dia sama, maka tuliskan dari parent itu nama pasiennya apa, siapa gitu. Di sini tinggal kita panggil ya P, nama ini data yang ada di parent, kita panggil. Data apa yang diambil? Data nama gitu. Tapi ada sedikit kekurangan di sini, saya lupa. Di sini ada kurung siku ya. Di sini harus ditutup dengan kurung siku juga. Nah, gini. Kalau ini jelas gini, kita kasih warna ya. Kasih warna di sini. Nah, gitu. Jadi instance survei merujuk kepada ini, merujuk kepada eksternal. Kita kasih warna beda nih. Kita kasih warna beda deh, biar gampang, supaya nggak salah gitu ya. Nah, jadi ini survei ya. Kemudian instance pcase ID yang ada di parent itu kalau diisi satu, maka panggil nama satu, nama yang di data satu ke siapa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya sama. Ini cuman sesuaikan dengan labelnya. Misalkan di sini pas nama pasien ya. Nama pasien di sini maka nama pasien. Kalau di sini tanggal lahir maka panggillah dengan
tanggal lahir di sini. P tanggal underscore lahir. Sesuaikan dengan persis, harus sama dengan yang ada di parent ininya ya, nama ini. Kalau nggak bisa, ini diganti dengan gender, P gender. Nah gitu. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita save. Kita kasih nama pengamatan pasien. Simpan dulu di pengamatan pasien dan pasien. Supaya gampang, kita kasih kode 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba dulu mengisi di baseline data. Baseline kita coba isi dulu ya, dummy data. Coba kita pilih di sini online only multiple submission. Open. Ya, terbuka dulu. Nah, di sini kita masukkan data dasar. Nomor pasien 1, namanya misalkan Sono. Tanggal lahir, isi aja asal ya. Misalkan di sini tahun 2000, bulan Juni, tanggal 19, dia laki. Submit. Oke. Yang kedua, pasien kedua adalah Rani. Tanggal lahir. Tahun dulu, tahunnya misalkan tahun 90 atau 96, Juli tanggal 23, perempuan. 2 aja dulu ya supaya cepat nih kita lihat kemudian di sini. Kita perbarui di deploy, ada sudah masuk belum datanya nih, kita refresh. Nah, kalau di refresh akan terlihat bahwa di sini sudah ada 2 submission. Kita lihat dari data ini terlihat siapa yang sudah masuk nih. Ada case ID 1 Tono, case ID 2 Rani. Nah, data inilah yang harus masuk ke data pengamatan atau form pengamatan. Jadi kita sudah panggil dan kita sudah setting di sini ya, connect-nya tuh ini semua data masuk ke diekspor ke form kedua. Sekarang kita buat form kedua dengan memanggil XLS yang sudah kita buat. XLS kita buat di sini, kita panggil di sini letaknya di latihan combo bahan komunik. Nah, ini pengamatan pasien. Nah, di sini pengamatan pasien, kasih nama, kita buat. Nah, dia belum di deploy. Kita deploy dulu deh. Deploy. Compose. Nah, kenapa nih access insensible? Dan ada kesalahan nih. ID current mungkin karena belum disetting. Coba kita setting dulu deh. Settingnya ke clone connect project, dimana di sini tadi kan share ya, sekarang import. Kita butuh import data dari baseline data pasien. Di sininya, nah ini penting, ini harus kita tulis survei karena XML eksternal tadi survei kan, kita taruh di XML eksternal survei baseline data itu, kita import. Nah, import kita silahkan pilih mau berapa variabel mau kita masukkan semua, accept. Sudah accept, coba ya kita kembali deploy ya. Nah, rupanya ada kesalahan ya, salah, lalu aja ada kekurangan. Oke, kita cek lagi di sini di XLS formnya, gimana letak kesalahannya kira-kira ini. Nah, rupanya saya lupa mengasih tanda kurung di sini. Saya perbesar ya. Di survei ini
setelah kurung ini ada kurung tutup, maaf. Nah, kita kasih kurung tutup di sini, sama juga yang ini. Satu karakter aja tertinggal, maka akan salah. Oke, coba kita save kembali, kemudian kita kembali ke Kobo. Di sini kita replace, kita ganti form yang tadi, replace dengan XLS form yang sudah kita buat, kita perbaiki. Open. Nah, oke, kita redeploy. Coba kita review dulu ya. Jadi sederhana sebenarnya ya, hanya perlu sintaks untuk menarik data dari form 1. Nah, kita coba ya. Nah, belum live ya, kita sudah deploy. Kita coba memasukkan data yang sudah ada di baseline. Nah, baik, kita coba bismillah. Hari ini tanggal 8. Case ID 1. Nah, keluar tuh. Tono. Case ID 2 gimana? Tab. Nah, Rani. Itu kan? Kita masukkan misalkan Rani. Ini nggak bisa dirubah nih, karena read only itu. Kalau ini bisa sistoliknya misalkan 150, diastolnya 85 gitu ya. Submit. Oke. Terus yang kedua, di data hari ini case ID-nya 1, Tono laki-laki, sistolnya 160, diastolnya 87. Submit. Kemudian mungkin minggu yang lalu diamati juga tanggal 1 Desember kasus case ID 1 Tono, sistolnya bagaimana minggu lalu. Kebanyakan kali minggu lalu ya. Tanggal 7 lah kita kemarin kita lihat dia sistolnya kemarin masih di 180, diastolnya di 90 misalkan. Bagaimana dengan yang case ID 2 Rani? Nah, Rani juga kemarin sampai 185 sistoliknya, diastolnya sampai 98 gitu misalkan. Oh, ini tanggalnya belum. Nah, kita kemudian kembali ke data yang ada di sini, kita refresh. Bagaimana di pengamatan? Di pengamatan kita lihat di sini data yang masuk. Nah, sudah ada 4 data masuk ya di sini ya. Tuh, Tono 2 kali diamati, yaitu kemarin dan hari ini tanggal 7 dan 8. Kemudian Rani juga tanggal 7 dan 8 diamati. Nah, hasilnya adalah di sini 185, 98, 120, 90, 150, 85. Nah, inilah yang disebut longitudinal research. Jadi gampang sekali kita bikin. Kemudian kita bisa, data ini bisa kita tarik dengan download Excelnya, kita bisa ambil. Kita lihat di sini Excelnya ya. Di export sedang diproses. Kemudian kita bisa download. Kita download di sini. Kita buka di Excel. Excel ini kelihatan nanti hasilnya. Nah, ini kita lihat. Nah, itu udah dapat historik diastolnya, tanggal lahirnya ini dari data baseline. Tanggal pengamatannya ada di sini semua. Ini sangat informatif, sangat mudah dan murah. Murahnya itu luar biasa. Jadi ya, itulah hebatnya Kobo. Jadi dia secara rutin ya melakukan updating atau pembaruan fitur-fitur. Semakin lama semakin lengkap dan banyak ya, dipakai untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan tentunya ya.
Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita dan bisa dipraktekkan ya. Kalau nanti menemukan kesulitan, pertama lihat dulu di sini di bantuan Kobo ya. Sini ada keterangan bagaimana cara membuat, apa saja yang bisa diimport ya, yang tidak bisa diimport seperti hanya media. Media itu tidak bisa diimport. Yang bisa diimport non media seperti teks, tadi integer, decimal, select one, select multiple, itu bisa diimport. Untuk media tidak bisa diimport seperti gambar tidak bisa diimport, video nggak bisa diimport. Kemudian sintaks yang perlu diperlukan juga teman-teman silahkan lihat di sini ininya apanya, formatnya seperti ini. Formatnya tadi kan kita salahnya di sini, karena kita tuh di sini survei nggak ada kurung tutupnya. Yang penting ini ada XML eksternalnya harus ada nih, eksternal. Kemudian di sini ditulis survei sama dengan di sini survei. Kemudian ini bisa menggunakan nama lain tapi harus sama, antara ini dan ini harus sama. Jadi kalau ada masih menemukan kesulitan, silahkan tulis saja di komen, nanti saya bantu sebisa mungkin ya. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.